Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa dulu. Silahkan oleh KM dipimpin doa dulu ya. Belum belajar, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai, beri salam kepada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Coba duduknya dirapihkan dulu semuanya. Yang nyaman ya, jangan tegang. Coba yang rileks. Oke, coba cek temannya. Ada yang tidak hadir di sini? Ada? Siapa namanya? Rizky Putra. Oke. Rizky kenapa sakit? Sakit. Mudah-mudahan yang sedang sakit segera disehatan kembali. Kita semua yang ada di sini juga diberikan kesehatan agar dalam menjalankan aktivitas kita dalam belajar menjadi lebih mudah, lebih bermanfaat bagi kita. Mari kita semangat dalam belajar. Semangat semuanya? Semangat! Oke, kemarin kita sudah membahas mengenai sholat. Sholat dalam apa? Mencegah apa? Ya, perbuatan keji dan mungkar ya. Alangkah baiknya setelah kita tahu syariat-syariat Islam, lebih lagi kita tahu tentang sejarahnya. Bagaimana sih sejarah Islam bisa sampai ke sini, dari awalnya dari Rasulullah sampai bisa oleh kita dilaksanakan syariatnya. Nah, di sini ada kemajuan peradaban Islam masa Bani Umayyah ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu tentang yang pertama peserta didik, yaitu kalian dapat menjelaskan kemajuan peradaban Islam di bidang pemerintahan masa Bani Umayyah di Damaskus. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan kemajuan peradaban Islam di bidang hukum pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kemajuan peradaban Islam di bidang ekonomi. Kemudian peserta didik menjelaskan kemajuan peradaban Islam di bidang keagamaan. Yang terakhir ada peradaban Islam di bidang pendidikan ya. Di sini kita nanti akan melakukan suatu proyek di mana kalian akan membuat kelompok dan mengerjakan proyek itu dinamakan mind mapping ya. Nanti kalian berkelompok untuk mengerjakan mind map itu. Kalian merumuskan jadwalnya dulu. Kapan nih kalian dari waktu jam berapa ini? Jam 9 misalkan sampai jam 10 harus bisa menyelesaikan proyek itu. Nanti terakhir dipresentasikan ya. Nah, coba apa yang terpikirkan nih? Coba. Oke, siapa ini? Coba pakai ini ya. Bu, apakah bangunan ini peninggalan Bani Umayyah? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Tepuk tangan dulu. Kata Faris, apakah ini bangunan peninggalan Bani Umayyah atau bukan? Kita lihat ya materinya. Apakah ini ada tidak nanti ya? Pertama, di kemajuan bidang pemerintahan. Khalifah pertama Bani Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan khalifah pertama di Damaskus, Suriah setelah menaklukkan wilayah-wilayah seperti Suriah, Palestina, dan Mesir. Kemudian pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, wilayah kekhalifahannya meluas hingga ke semenanjung Iberia, Spanyol atau Portugal, kemudian menandai berakhirnya kekuasaan Visigoth. Di bawah kepemimpinan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, pasukan Umayyah mencapai wilayah Asia Tengah dan menguasai daerah seperti Persia, Azerbaijan, dan Armenia. Nah, puncak kejayaannya kekhalifahan Umayyah ini membentang dari semenanjung Iberia di barat hingga ke Asia Tengah dan Timur, meliputi wilayah yang luas dan beragam, yaitu pada ekspansi wilayah. Kemudian terbentuknya lembaga dan departemen seperti Al-Khatib, Al-Hajib, dan Diwan. Selanjutnya, nah, kemajuan di bidang hukum. Adanya Al-Qadha
sebagai badan peradilan. Al-Qadha ini membuat fatwa hukum dan peraturan sesuai Al-Quran. Kemudian ada Al-Hisbah, badan yang menyelesaikan permasalahan kriminal, ya sudah ada nih pada masa Bani Umayyah. Kemudian ada Al-Mazalim, bertugas meninjau kembali kesohihan dan keadilan putusan hukum. Ya, pada bidang hukumnya. Nah, bidang ekonominya apa saja nih kemajuannya, yaitu di perdagangan. Rute perdagangan dari darat dan laut berkembang dengan pesatnya pada masa Bani Umayyah itu. Kemudian pertaniannya, sistem irigasi canggih, meningkatkan produktivitas pertanian. Pengembangan infrastruktur, ya, jalan dan jembatan dibangun untuk memfasilitasi perdagangan dan komunikasi wilayah. Tuh, sebetulnya sebelumnya belum ada nih jalur-jalur ini, tapi pada masa Bani Umayyah dibangun, ya, berarti sudah ada banyak kemajuan. Mata uangnya bersatu, tidak hanya di wilayah Arab mata uang dinar itu, tapi wilayah Asia, Afrika, Spanyol itu memakai mata uang dinar pada waktu itu. Nah, ini yang ditanyakan oleh Faris, ya, ternyata bangunan ini itu termasuk pada peninggalan kemajuan Bani Umayyah, ya, di bidang keagamaan. Ada pertanyaan di sini? Tidak? Oke. Sekarang waktunya kita membuat kelompok. Silakan berkelompok dulu. Sesuai yang Ibu tadi instruksikan, silakan kalian membuat proyek mind mapping dari kemajuan peradaban Islam masa Bani Umayyah. Kelompok 1 bidang pemerintahan, yang kelompok 2 bidang hukum, kelompok 3 bidang ekonomi, yang keempat bidang keagamaan, ya, dan seterusnya per bidang, per kelompok itu per bidang. Buat mind mappingnya di kertas A3, ya, di sini. Silakan kalian buat mind mappingnya semenarik mungkin, sekreatif mungkin. Boleh mencari materinya dari berbagai sumber, ya, dari internet, jurnal, apapun itu silahkan. Waktunya kalian yang menentukan. Berapa lama? Sekitar 20 menit, ya. Boleh, sok. Mangga, silakan. Ya, boleh dicari di internet desainnya. Yang lainnya ini bagian apa ini? Ada ini. Oh iya, sok. Boleh silakan diwarnai, mau pakai kertas lipat, boleh, ya. Ini bidang apa? Ekonomi, oke. Boleh misalkan garis besarnya saja, ya, nanti kalian yang menjelaskan. Di sini aja dulu. Ya. Boleh cari referensi di sini. Sudah semua? Sudah? Yang lainnya sedangkan warnanya. Ini kelompok nama lokal kita kasih.
Nanti ditempel menempel pakai yang lama. Pinjam. Nanti pinjam gue haknya. Oh ya. Nih, banyak. Ya, ini namanya bisa keluar. Kalau ini semuanya. Ini bukan saya. Nanti dibuat filmnya. Buat. Waktunya 10 menit lagi. Sesuai kesepakatan ya, tadi hanya 20 menit pengerjaan proyeknya. Ini sudah 10 menit. Yang lain makan. Baru kita makan ini. Makan kali. Ini sini. Ya. Waktunya habis ya. Kita sekarang waktunya presentasi. Mau dimulai dari kelompok mana dulu? Mending dari kemarin kan sudah yang kelompok 1, yang sekarang dari kelompok 6. Oke. Silakan untuk kelompok 6 maju ke depan. Nanti presentasinya gantian satu-satu. Siapa dulu yang mau berbicara? Baik. Kenalkan dulu kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatikan. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Silviana, perwakilan dari kelompok 6 sebagai anggota ingin mempresentasikan kemajuan bidang pendidikan pada masa Bani Umayyah. Beberapa kemajuan utama dalam bidang pendidikan selama periode ini adalah 1. Pembangunan Madrasah Bani Umayyah. Periode ini ada peningkatan dalam produksi literatur Islam dan penulisan ilmiah. Penulis dan cendekiawan mulai menulis karya-karya penting dalam bidang fikih, hukum Islam, hadis, perkataan dan tindakan Nabi Muhammad, serta sejarah dan sastra. 3. Kehadiran ulama dan cendekiawan. Ulama dan cendekiawan Ini boleh dipegang sama yang lain, kamu kan saya. dari berbagai latar belakang etnis dan wilayah datang ke pusat-pusat pendidikan Bani Umayyah. Mereka berperan penting dalam mengajar dan menyebarkan pengetahuan serta dalam pengembangan berbagai disiplin ilmu. 4. Menekankan pada ilmu agama dan filsafat. 5. Pengembangan instruktur pendidikan Bani Umayyah, investasi dalam infrastruktur pendidikan seperti perpustakaan. Tepuk tangan dulu dari penampilan kelompok. Nah, tepuk tangan. Nah, itu ya tadi pemaparan terkait sejarah perkembangan Islam di masa Bani Umayyah. Coba Ibu ingin tahu pemahaman kalian terkait materi hari ini. Coba coba apa saja bidang yang mengalami kemajuan di masa Bani Umayyah? Bidang pemerintahan, hukum, sosial, keagamaan, ekonomi, dan pendidikan. Ya, tepuk tangan dulu untuk Winda. Ya, ternyata Winda paham apa saja yang mengalami kemajuan. Ternyata banyak ya bidangnya. Coba kita simpulkan untuk pelajaran hari ini. Coba siapa yang mau? Oke, sip. Bagus nih. Kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini. Dari pembelajaran hari ini saya menyimpulkan bahwa kemajuan peradaan sangat diperbarui oleh kepemimpinan yang baik, stabilitas politik, serta perhatian terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan budaya. Masa Bani Umayyah telah memberikan banyak kontribusi, banyak kemajuan Islam, meskipun juga menghadapi banyak tantangan di bidang sosial dan politik. Oke, tepuk tangan dulu untuk Zahra ya. Bagus sekali, ternyata Zahra bisa menyimpulkan dari seluruh pembelajaran. Oke, kita refleksi dulu pembelajaran hari ini. Bagaimana kalian selama pembelajaran hari ini? Coba Zami, refleksinya bagaimana sih Jami? Yang paling
Berkesan bagi saya adalah keberhasilan Bani Umayyah dalam pembangunan kota-kota besar dengan perkembangan seni arsitektur Islam seperti pembangunan Masjid Umayyah yang megah. Selain itu, penaklukan wilayah hingga ke Spanyol dan India menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Bani Umayyah di berbagai penjuru dunia. Oke, tepuk tangan dulu untuk Zami ya, sudah berani memberikan. Terima kasih untuk Zami dan Arni sudah memberikan refleksi. Untuk tindak lanjutnya, tugas selanjutnya di pertemuan selanjutnya, kalian harus membuat mind mapping lagi, namun di media sosial, media Canva ya. Nanti kalian membuat poster di media Canva dan kita buat di pertemuan minggu depan ya. Untuk itu kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.